Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni, NIM saya L11919142. Saya dari peminatan Silvikultur, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau sering disebut dengan TPTJ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari TPTJ. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/KPTS-2 Tahun 99 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanam Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi atau tebang pilih tanam jalur, TPTJ adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm, diikuti dengan permudahan buatan dalam jalur. Pengertian lain dari sistem silvikultur atau sering disebut dengan TPTJ adalah sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya peranan pengayaan pada areal bekas tebangan secara jalur sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu 25 meter antar jalur dan 5 meter dalam jalur tanam, tanpa memperhatikan cukup tidaknya anakan alam yang tersedia pada tegakan tinggal. Berikutnya, tujuan dari TPTJ adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sedangkan sasaran TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP, ruang antar jalur bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Kelebihan sistem TPTJ dibandingkan TPTI yaitu pada TPTJ kelestarian produksi akan terjamin karena mekanisme kontrol dapat dilakukan dengan optimal. Ketentuan umum. 1. Pembangunan HTI dengan sistem TPTJ diterapkan pada LOA terutama pada areal yang rawan perambahan. 2. Penerapan pembangunan HTI sistem TPTJ merupakan pengembangan sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi. 3. Lamanya HPH dengan sistem TPTJ diterapkan 35 tahun ditambah 35 tahun sama dengan 70 tahun. 4. Lebar jalur tanam 10 meter dan jarak antara dua jalur tanam dari sumbu utama yaitu 25 meter. 5. Arah jalur tanam dari utara ke selatan bila berbukit mengikuti kontur. 6. Jarak tanam dalam larikan 5 meter. 7. Jenis yang ditanam adalah jenis komersil setempat yang berumur sedang dan panjang, utamanya jenis-jenis dari Dipterocarpaceae. 8. Jalur tanam selebar 10 mmRP jalur bebas naung harus bersih dari pohon-pohon yang menaungi, dan pada jarak 1,5 meter dari kiri dan kanan sumbu jalur tanaman harus bersih dari semak belukar. Jalur tanam tidak boleh dilewati oleh alat berat kecuali pada pinggir jalur sebelum ada tanaman. Jalurnya harus bersih, sama sekali tidak boleh dilewati oleh angkutan kayu. 9. Pada setiap piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanaman harus bersih dari akar dan tunggul. 10. Tumbuhan yang sehat pada tingkat pancang dan tiang yang berada pada jalur tanaman harus dipertahankan. Jarak antara tanam yang dipertahankan yaitu 5 meter. 11. Penebangan pohon pada jalur antara dilakukan dengan sistem tebang pilih dengan diameter 40 cm up. Pohon dilindungi dan pohon induk tidak diperkenankan ditebang. 12. Alat penyara dan atau ekstraksi kayu berupa alat-alat manual dan traktor yang menggunakan roda dengan ban atau sering disebut dengan bulan rantai, serta peralatan lain yang sesuai dengan keadaan lapangan dan tidak mengganggu lingkungan atau tidak memadatkan tanah. Kegiatan dalam TPTJ. 1. Rancangan PAK dan risalah hutan. 1. PAK bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok areal kerja tahunan. 2. PAK dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam petak-petak kerja yang masing-masing petak luasnya sekitar 45 hingga 100 hektar. 3. Kegiatan PAK atau kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan petak, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas blok dan petak, serta pengukuran dan pemetaannya. 5. Rancangan PAK pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman dengan kegiatan sebagai berikut. A. Pembukaan blok dan petak,
Pembukaan blok dan petak 2 tahun sebelum penanaman. Blok atau petak atau anak petak dibuat dengan memperhatikan satu, pembagian areal yang akan ditanami dibagi menjadi blok kerja tahunan, petak kerja dan anak petak. 2. Blok kerja ditanam dalam waktu 1 tahun dan luasnya kurang lebih sama, ditentukan dengan dasar pertimbangan daur atau rotasi tebangan dan kondisi lapangan. 3. Peta kerja adalah bagian dari blok kerja tahunan yang luasnya disesuaikan dengan topografi dan kelas lahan, sekitar 25 hingga 100 hektar. 4. Pembuatan batas blok kerja, petak ukur, dan anak petak menggunakan alat ukur, teodolit, dan GPS. 5. Alat batas dan blok kerja yang mengelilingi blok kerja tahunan dibuat dengan memanfaatkan jalan batas alam yang ada, yaitu sungai, jurang, dan sebagainya, dan rintisan bersih selebar sekitar 4 meter atau tanda-tanda lainnya yang jelas. 6. Alur batas kerja petak adalah batas yang mengelilingi petak kerja berupa rintisan selebar sekitar 4 meter dan atau memanfaatkan jalan atau batas alam yang ada. Bersamaan dengan kegiatan penataan blok dan petak, dilakukan kegiatan survei, tegakan dan topografi yang menyusun risalah hutan untuk mengetahui potensi hutan dan situasi serta kondisi lapangan sebagai dasar jaringan dari jalan. B. Risalah hutan. Kegiatan risalah hutan meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan vegetasi dilakukan bersamaan dengan PAK dengan penjelasan 1. Inventarisasi keadaan lapangan. A. Melakukan survei untuk mengetahui topografi blok kerja dengan menggunakan alat klinometer, teodolite, kompas, meteran, dan alat lain yang perlu pengujian akurasi peta topografi yang ada. B. Memasang titik kontrol atau menandai titik ikat di lapangan berdasarkan peta topografi, membuat peta skala 1:10.000 berdasarkan hasil survei dan peta topografi yang ada dalam menggambarkan jalan-jalan yang ada, rencana jalan, dan TPN, sungai, dan garis kontur. 2. Inventarisasi vegetasi. Kegiatan inventarisasi vegetasi dilakukan terhadap pohon-pohon komersil berdiameter 40 cm up dan permudaannya. Tujuannya untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah dan komposisi, jenis, serta volume pohon yang akan ditebang. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi meliputi 1. Pencatatan jenis pohon. 2. Pengukuran diameter pohon. 3. Pengukuran tinggi pohon. 4. Penandaan pohon yang akan ditebang. 5. Penandaan pohon-pohon yang akan dipertahankan. 6. Memperhitungkan jumlah permudaan dan penyebarannya. 7. Pembuatan peta pohon. 2. Pembukaan wilayah hutan atau sering disebut dengan PWH. 1. PWH dilakukan 1 tahun sebelum penanaman. 2. Kegiatan PWH meliputi pembangunan jalan angkutan, yaitu sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lain dengan penjelasan sebagai berikut. A. Membangun jalan hutan. 1. Membangun rencana jaringan jalan hutan. 2. Mencari dan menetapkan titik ikat, titik awal, dan titik akhir rute jalan. 3. Jalan angkutan dibuat sebelum kegiatan penebangan dan penanaman dengan maksud untuk digunakan sebagai angkutan kayu, bibit, pengawasan pekerjaan, dan jalan lalu lintas kegiatan lainnya. 4. Pembuatan jalan angkutan mempedomani aturan yang berlaku. B. Pembuatan sarana dan prasarana. 1. Basecamp merupakan tempat kegiatan administrasi dan manajemen. Sifatnya harus permanen atau semi-permanen. Bangunan basecamp berupa kantor, perumahan, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan. 2. Sarana lain seperti pondok kerja, barak kerja diperlakukan sebagai tempat menginap para pekerja, tempat pengumpulan bibit, dan penyimpanan peralatan kerja. Barak dibangun dari kayu, berlantai papan, beratap seng, dan dilengkapi dengan sarana MCK yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Pengadaan bibit. A. Kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. B. Sumber benih atau bibit berasal dari biji, anakan alam, atau cabutan dan stek pucuk. C. Cara pembibitan dengan biji, anakan alam, atau cabutan stek pucuk mempedomani ketentuan yang berlaku. 4. Penebangan. A. Penebangan pohon berdiameter 40 cm up dengan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. B.
Kegiatan penebangan pohon dilakukan dengan seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanam. C. Pohon yang ditebang semua jenis berdiameter 40 cm dan hasil tebangan dirapikan atau ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. D. Arah penebangan sesuai arah pembuatan jalur tanam. 5. Penyiapan lahan. Pembuatan jalur tanam dengan tahapan sebagai berikut. 1. Membuat jalur tanam selebar 10 meter yang MRP jalur bebas naung dengan arah utara selatan. 2. Pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal, sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen ditinggalkan dengan catatan jarak antara pohon lebih dari 5 meter. B. Pembersihan jalur tanam. 1. Pada jarak 1,5 di kiri dan kanan sumbu jalur tanaman dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara pangkas. B. 2. Pada piringan tanaman dilakukan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggul. 3. Pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter dari sumbu jalur tanam, maka anakan tersebut harus dipertahankan. C. Pembuatan dan pemasangan ajir. 1. Ajir dibuat dari kayu atau bambu berdiameter 2 cm, panjang sekitar 150 cm, bagian bawah dibuat runcing dan bagian atasnya dicat warna merah atau warna kuning. 2. Ajir yang telah disiapkan dipasang pada larikan tanaman dengan jarak 5 meter. 3. Pemasangan ajir dalam satu larikan dengan jarak 5 meter tidak mengikat. Apabila dalam jalur tanaman dengan jarak 5 meter dari sumbu jalur tanaman ditemukan anakan meranti yang sehat, maka anakan meranti tersebut boleh dipertahankan sebagai tanaman yang akan dipelihara dan jarak antara ajir dan tanaman disesuaikan. D. Pembuatan lubang tanaman. Pada sebelah timur tempat ajir terpasang dibuat lubang tanaman berukuran 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm. Kemudian ditimbun dengan tanah olahan atau topsoil setinggi setengah kali dalam lubang. Lubang tanam dibuat sekitar seminggu sebelum tanam. 6. Penanaman. A. Penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. B. Penanaman dilaksanakan pada musim hujan dari Oktober hingga Maret. C. Jarak antara tanaman dalam satu larikan tanaman selebar 5 meter. D. Pada setiap ajir tanaman ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antara bibit yaitu 30 cm. E. Apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur bersih. F. Ajir tetap dipasang lagi setelah ada penanaman. 7. Pemeliharaan tanaman. A. Pemeliharaan tanaman muda adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara menyiapkan atau membuat kondisi tempat lebih baik agar tanaman muda mampu tumbuh secara optimal. B. Dalam pemeliharaan tanaman dilakukan pemilihan satu tanaman tumbuhan paling baik dari 3 tanaman yang ditanam. Pada setiap ajir ditinggalkan yang dilaksanakan pada tahun ketiga bersamaan dengan singling. C. Tahapan kegiatan pemeliharaan. 1. Penyiapan dan penyulaman. 1.1. Jalur tanam dipelihara agar mudah dikenal dan dilalui. 1.2. Penyiangan dan pengendalian gulma dilakukan dengan cara memotong liana atau membersihkan rumput, semak dan tumbuhan bawah lainnya. 1.3. Penyiangan dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut. 1. Tahun 1 dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman. Tahun kedua dilakukan 1 tahun pada larikan tanaman. Tahun ketiga dilakukan 1 kali setahun pada total areal. 2. Pembebasan vertikal. 1.1 dilaksanakan bersamaan dengan penyiangan bila tanaman pokok ternaung atau tersaingi tajuk oleh tumbuhan lain setelah berumur 3 tahun. 2. Bertujuan agar naungan tidak terlalu gelap dengan cara peracunan.
3. Penyulaman. A. Penyulaman pertama dilakukan setelah berumur lebih dari 1 bulan dan penyulaman kedua saat tanaman berumur 1 tahun. B. Pada waktu pemeriksaan tanaman dilakukan sensus tanaman yang mati atau terserang hama dan penyakit atau merana serta diberi tanda atau menyolok. C. Bibit sulaman dipilih dari kelas ukuran tertinggi dari tanaman yang tumbuh di lapangan. D. Penyulaman dilakukan pada waktu musim hujan. 4. Pemupukan. A. Dilakukan bila tanaman kurang baik, pertumbuhannya kilometer kurang hara. B. Dosis pupuk mempertimbangkan 1. Hasil analisis tanah, 2. Pertimbangan ekologis dan perhitungan ekonomis, 5. Pengendalian hama dan penyakit. So far tak ada hama atau penyakit serius serangan meranti, tapi perlu dimonitor. Namun demikian, pada meranti biasanya ditemui ulat tanah dan penggerek batang. Ulat tanah memakan akar tanaman berumur 1 tahun yang menyebabkan tanaman mati. Pencegahan penyebaran, mengganti tanaman dan matikan ulat. Penggerek batang menyerang pangkal batang yang berumur 3 tahun. Penyebaran diatasi dengan eradikasi tanaman terserang. 6. Pemantauan. Agar tanaman yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan pemantauan secara cermat dan seksama. Pemantauan lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah sehingga kerugian atau kegagalan yang lebih besar dapat dihindari. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya bahas kali ini. Saya Ayuni izin undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.